Salah satu kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Bali adalah konsep desa kale patre. Desa artinya tempat, kale artinya waktu, dan patre artinya keadaan. Jadi, dalam pengelolaan lingkungan berdasarkan pada nilai desa kale patre, artinya manusia harus bisa mengelola lingkungan, menyesuaikan diri dengan kondisi setempat dan keadaan yang dihadapinya. Begitu pula dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Siogianya dapat mengakomodasi berbagai keunikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, gaya belajar, serta bakat dan minat yang mereka miliki. Sehingga seluruh siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Sebagai guru fisika, situasi yang saya sering alami di kelas adalah siswa yang menganggap pelajaran fisika itu susah, siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran, nilai sumatif yang tidak sesuai dengan harapan, bahkan siswa cenderung sering terlambat dalam mengumpulkan laporan hasil praktikum. Keadaan seperti ini bahkan berulang-ulang dan menjadi permasalahan yang terus saya hadapi setiap tahun. Kadang juga saya berpikir, apakah ini adalah hal yang wajar? Tentu saja tidak, bukan? Namun sebagai guru, saya tidak pantang menyerah. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana mengatasi semua hal tersebut. Oleh karena itu, dalam video kali ini saya ingin berbagi praktik baik saya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhan belajarnya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pembelajaran. Saya, Igede Okta Pradana, berikut adalah praktik baik saya yang mengambil judul ASI. It's bukan air susu ibu ya, tetapi aktif solutif dengan pembelajaran berdiferensiasi pada materi elastisitas kelas 11 SMA Negeri 1 Marge. Konsep elastisitas sangat erat kaitannya dengan kehidupan murid sehari-hari. Di samping itu, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran fisika, seperti apa yang tertuang dalam CP, murid perlu dilatih untuk memiliki keterampilan ilmiah, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan memecahkan masalah. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini memanfaatkan praktikum fisika, baik secara langsung maupun memanfaatkan virtual lab, dan aplikasi kuisi sebagai asesmen awal dan asesmen formatif. Sebagai langkah awal, sebelum memulai kelas, saya berkolaborasi dengan guru BK. Saya bersama guru BK mengamati hasil survei gaya belajar yang sudah dikerjakan oleh siswa. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan bahan ajar yang akan saya terapkan di kelas. Bahan ajar yang saya siapkan adalah ringkasan materi ajar, video pembelajaran, dan LKPD yang sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Pembelajaran di kelas dimulai dengan doa, diskusi kecil mengenai aktivitas siswa di rumah masing-masing, serta menyampaikan tujuan pembelajaran sebagai acuan untuk siswa dalam mengikuti kegiatan. Tidak hanya itu, saya juga melaksanakan asesmen awal. Kegiatan asesmen awal bertujuan untuk memetakan kemampuan awal peserta didik dalam kemampuan prasyarat maupun konsepsi awal mengenai materi elastisitas. Pada tahap ini, saya menggunakan aplikasi Quizzes karena dapat menunjukkan hasil secara real time. Berdasarkan hasil asesmen awal, peserta didik dibagi menjadi 3 kategori tingkat pemahaman, yaitu paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Hasil asesmen ini digunakan sebagai dasar pembentukan kelompok. Kelas kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok, dengan anggota kelompok merupakan kombinasi dari peserta didik pada masing-masing kategori. Peserta didik kemudian bersama-sama dengan kelompoknya mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. LKPD yang diberi berisi permasalahan mengenai karakteristik pegas dan panduan praktikumnya. Untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam LKPD, siswa dapat melakukan aktivitas yang beragam. Siswa dengan gaya belajar visual dapat menonton video pembelajaran dan membaca ringkasan materi. Siswa dengan gaya belajar auditorial akan berfokus pada video dan diskusi dengan rekan kelompoknya. Dan siswa dengan gaya belajar kinestetik akan langsung berfokus pada kegiatan praktikum pegas. Dalam kegiatan praktikum, siswa juga dapat memilih menggunakan praktikum secara langsung
maupun menggunakan virtual lab dengan bantuan aplikasi PET. Siswa dengan gaya belajar visual dan auditorial akan memilih melakukan praktikum dengan aplikasi PET, sedangkan siswa dengan gaya belajar kinestetik akan melakukan praktikum dengan alat-alat lab secara langsung. Setiap siswa dalam kelompoknya akan menunjukkan peran yang berbeda-beda. Siswa dengan kategori 1 cenderung menjadi narasumber bagi teman kelompoknya yang lain. Siswa dengan kategori 2 akan menebalkan pemahaman mereka melalui eksplorasi berbagai bahan ajar yang sudah disediakan. Sedangkan siswa dengan kategori 3 wajib mendapatkan pendampingan oleh guru untuk memperkuat pemahaman yang mereka miliki. Langkah selanjutnya adalah setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Guru kemudian memberikan penguatan serta klarifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh siswa. Setelah kegiatan dalam kelompok selesai, guru memberikan asesmen formatif kepada siswa. Asesmen formatif ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Di samping itu, sebagai tindak lanjut hasil praktikum yang dilakukan, siswa diminta untuk mengumpulkan laporan hasil praktikum, baik yang dikerjakan secara langsung maupun dengan memanfaatkan virtual lab. Laporan praktikum yang dibuat juga tidak kaku, akan tetapi dapat berupa infografis maupun video sesuai dengan bakat dan minat siswa. Di akhir proses pembelajaran, guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Pembelajaran diferensiasi memang pembelajaran yang sangat unik dan menantang, akan tetapi layak diterapkan dalam pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan mempertimbangkan berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, asesmen awal membantu memetakan siswa dengan kebutuhan belajarnya. Yang kedua, diferensiasi konten membantu siswa belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Yang ketiga, diferensiasi proses memberi ruang siswa untuk saling berkolaborasi dengan teman kelompoknya sesuai dengan peran masing-masing dan kategori tingkat pemahaman, serta mendapat bantuan yang diperlukan baik dari guru maupun temannya. Diferensiasi produk membuat siswa tidak lagi terlambat mengumpulkan laporan praktikum karena dapat dibuat sesuai dengan minat siswa. Siswa menjadi lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran. Hasil asesmen formatif menunjukkan siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Baik, sekian video praktek baik yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Marge. Saya Igede Okta Pradana. Terima kasih. Jadi di sini saya sangat tertarik sekali mengikuti jejak beliau dan ingin juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi siswa-siswa menjadi lebih aktif. Mereka bisa menyampaikan hal-hal yang mereka inginkan dengan membuat poster, video dan lain sebagainya. Hai, perkenalkan nama saya Andi Putu Pinedianti dari kelas 11 MIPA 1. Belajar diferensiasi sangat menyenangkan karena sesuai dengan kemampuan siswa. Untuk pembuatan tugasnya juga bervariasi, dapat berupa poster, video, audio, maupun karya tulis yang dapat dipilih salah satu oleh siswa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terima kasih.